Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang sistem pajak di Singapura gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini kemarin sempat viral juga, tapi aku nggak mau bahas tentang itu ya, tentang Menteri Pajak itulah ya. Nah, aku mau ngebahas gimana pemerintah Singapura memanage pajak dari warganya gitu. Jadi ini sepengetahuan aku aja. Jadi di sini itu ada beberapa bahan yang murah atau sama harganya di Indonesia, dan ada yang lebih mahal 2-10 kali lipat harga di Indonesia. Dan produk-produk di sini tuh kebanyakannya memang import, karena kita di Singapura itu memang nggak ada peternakan, nggak ada sumber daya alam istilahnya ya, jadi semuanya kita mengandalkan import. Tapi pajak yang diterapkan oleh pemerintah itu benar-benar disalurkan tepat sasaran kayak gitu. Ya, misalkan aku kasih contoh, untuk bahan baku makanan di sini itu terbilang murah, karena kalau aku lihat harganya bisa lebih murah atau sama harganya dengan di Indonesia. Kayak apa? Kayak beras, terus daging-dagingan, terus misalkan bumbu-bumbuan, pokoknya bahan pokok di sini murah kecuali sayur. Sayur juga memang terbilang murah, tapi kalau dibandingkan di Indonesia itu jauh ya teman-teman. Kayak misalkan seikat kangkung di sini harganya $1 atau sekitar 10.000. Bayam sekitar $2, di sana sekitar 20.000 untuk seikat bayam. Tapi untuk daging-dagingan di sini tuh murah teman-teman. 1 kilo daging sapi itu cuma $11 atau sekitar 110.000. Terus daging ayam itu cuma $5 atau sekitar 50.000 untuk 1 ekor yang ukuran 1,2 kg. Kayak gitu. Terus bumbu-bumbuan dan juga beras juga hampir sama harganya sama di Indonesia. Nah, apa yang mahal di sini? Yang mahal di sini tuh kayak kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya yang mau kita beli untuk mobil dan motor pribadi itu mahal. Tapi sedangkan untuk fasilitas umum kayak bus, MRT itu murah teman-teman. Yang agak mahal itu di sini taksi yang agak mahal ya. Kayak gitu. Terus di sini itu yang mahal itu biaya bahan-bahan sekunder kayak apa? Kayak bahan-bahan bangunan, terus pakaian, terus rokok dan segala macam yang memang bukan bahan pokok di sini mahal. Jadi di sini itu diterapkannya itu yang pajaknya besar itu ya dari kendaraan, barang-barang sekunder. Kayak gitu. Nah, mereka salurkannya itu ya seperti untuk bantuan bagi mereka yang jobless. Terus untuk fasilitas-fasilitas umum kayak bus dan juga MRT, dan juga untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan anak-anak di Singapura dan juga kesehatan para warga di sini. Biasanya itu banyak bantuan kalau kita mau mengajukan ya. Terus di sini itu kan kalau misalkan di Indonesia mungkin ada yang namanya bansos atau lain sebagainya, itu rata ya teman-teman. Misalkan yang dapat tuh UMKM sekitar 1.500.000. Nah, kalau di sini tuh nggak gitu teman-teman. Jadi nominalnya itu nggak semuanya sama. Jadi di sini dapat bantuannya itu disesuaikan sama usia dan juga tanggungan orangnya ada berapa. Kayak misalkan kalau misalkan ada bapak-bapak yang usianya 35 tahun tidak bekerja, terus anaknya 3, berarti dapat bantuannya lebih besar dibanding bapak yang usianya 30 tahun yang hanya mempunyai 1 anak. Kayak gitu teman-teman. Jadi merata di sini tuh kayak gitu, nggak semuanya sama nominalnya, tapi disesuaikan sama kebutuhan. Kayak gitu. Terus di sini banyak juga yang memang dispesialkan, seperti apa? Seperti ibu hamil, terus anak-anak, bayi, orang tua. Biasanya banyak fasilitas umum yang dikhususkan untuk mereka. Kayak nursing room di mana-mana biasanya ada. Terus untuk yang sudah cacat biasanya mereka mempunyai fasilitasnya masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.